Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Sebelum ke Yunarto Wijaya, saya coba putar terlebih dahulu bagaimana wawancara saya dengan Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil soal kansnya untuk maju di Pilpres 2024. Statement-statement saya sampaikan sejak dari awal bahwa wes lah, ya, kalau ada cerita-cerita survei capres wopo gitu, nggak usah GR kalau di PDI Perjuangan. Nggak usah GR. Nggak usah GR. Karena? Karena kita institusi. Oke. Karena kita partai. Bukan cerita individu. Ini cerita banyak. Maka kalau tradisi itu di partai semua orang sadar kok. Sadar. Apa kata Bu Mega? Gitu aja. Momentumnya kan sekarang. Menjelang 2024, saya ada dua pilihan lah ya. Ya. Meneruskan gubernur, Dua periode. hak politik saya masih ada. Atau kalau memang takdirnya ada kesempatan di kontestasi nasional, ya tidak akan saya tolak juga, tapi nggak akan dikejar-kejar sedemikian rupa. Gitu. Oke, Bung Toto, tadi awal ya, selain Pak Prabowo, yang muncul di peringkat kedua dan ketiga adalah tokoh-tokoh non-partai politik. Gimana Anda bisa menjelaskan itu? Sebetulnya ada fenomena yang memang terlihat di 2012 ya. Kalau kita ingat kemenangan Jokowi ini bukan tentang Jokowi. Tapi situasi yang mengagetkan yang menjelaskan tiba-tiba yang menang bukan yang suara dukungan mesin partai paling banyak. Karena saat itu hanya 15%. Artinya suara mesin politik yang sering diklaim partai akan memenangkan seseorang itu tidak linear dengan suara masyarakat ketika dibuka dalam pemilu yang demokratis. Yang kedua, tidak selalu incumbent. Yang ketiga, tidak selalu elit partai yang sudah lama mendominasi jabatan. Karena Jokowi misalnya tidak punya jabatan saat itu. Ahok pun saat itu juga tanda kutip kan bukan bagian dari partai ya, walaupun dia pernah di Golkar lalu masuk Gerindra dan lain-lain. Jadi ada memang egalitarianism yang terbangun di situ. Lalu kemudian dari situ nama Risma makin membesar, ada fenomena Ridwan Kamil, Bima Arya, Azwar Anas, dan lain-lain. Yang memuncak pada tahun 2014, yang menang kebetulan dan terpilih menjadi calon presiden di partai terbesar, PDI Perjuangan, itu adalah orang yang juga hanya petugas partai, tanda kutip. Bahkan Ibu Mega mengalahkan dirinya sendiri sebagai seorang ketua umum yang biasanya mendapatkan jatah capres. Di situ kemudian diskusi berlanjut. Apa yang muncul pada saat hari ini kan juga tentang itu. Perdebatan mengenai Ganjar dengan Mbak Puan. Lalu kemudian perdebatan mengenai kok ada seorang Nurdin Halid tidak memberikan jatahnya hanya kepada ketumnya saja. Tapi membuka diri walaupun katanya hanya menjadi wapres untuk sosok kader lain. Atau ketika Nasdem membuka mekanisme konvensi yang memberikan kader lain. Ini kan kotak Pandora yang baru terbuka, tapi ini yang sebagaimana harusnya mekanisme demokrasi presidensial kita muncul. Jadi saya tadi sangat tidak setuju dengan statement dari Bung Nurdin Halid yang mengatakan bahwa hasil pemilu itu harusnya dikompromikan saja antara ketua umum partai, bahkan nama-nama yang disebutkan tadi oleh Bung Nurdin aja itu menurut saya sudah sebuah pemangkasan demokrasi. Kenapa hanya Erlangga? Kenapa tidak Muhaimin? Kenapa hanya Mbak Puan? Kenapa tidak Zulkifli Hasan misalnya gitu kan? Demokrasi kita itu sudah tanda kutip ya semi dibajak ketika ada presidensial threshold. Thresholdnya pun menggunakan logika pemilu tahun lalu. Tidak ada satupun negara di dunia lain menggunakan mekanisme itu. Lalu pengen dipotong lagi dengan kemudian kompromi tanda kutip para elit yang dianggap berkuasa dan politisi senior untuk kemudian mengeliminir nama lagi. Lalu masyarakat hanya tersisa memilih dari 2 kali pemangkasan yang sudah dilakukan oleh level elit. Itu menurut saya sangat jauh dari makna sistem presidensial yang harusnya menempatkan partai itu pada kondisi hanya sebagai event organizer mencari individu yang terbaik. Itu bisa dipelajari baik di Amerika Serikat ataupun sistem negara presidensial di negara lain. Sejauh mana peluang dari Ganjar, Emil, Anies yang tokoh-tokoh non-parpol untuk diambil oleh partai politik untuk run di Pilpres 2024? Pada akhirnya partai akan berbicara ingin menang. Pada akhirnya partai ingin menikmati porsi kue kekuasaan. Termasuk PDI Perjuangan sudah menikmati itu. Ketika mesin politik digabungkan dengan orang yang populer saat itu, pertama kalinya PDIP akhirnya menikmati 2 kali menjadi ruling party. Pasca reformasi belum pernah ada yang berhasil. Artinya kan di situ kita akan melihat peluang bagaimana partai
dengan keeksklusifannya ingin mengajukan ketua umumnya, tapi pada akhirnya juga harus berhadapan dengan realitas secara elektoral. Kalau saya nggak majuin orang yang elektabilitasnya tinggi, entah dari kader saya, nanti saya ajak jadi kader atau memang berasal dari kader saya sendiri, walaupun dia hanya petugas partai, menurut saya itu akan tetap menjadi sebuah kompromi, dan PDI Perjuangan pernah melakukan itu juga di 2014. Jadi menurut saya peluangnya akan tetap sangat besar, apalagi dalam situasi pemilu legislatif dengan pemilu presiden bersamaan, sehingga efek dari kekalahan di Pilpres itu juga bisa berujung pada kekalahan di Pileg. Oke, kembali ke Bung Nurdin Halid. Bung Nurdin, sudah ada reaksi dari Ganjar terhadap tawaran dari Anda? Saya ingin menyampaikan sedikit soal statement terakhir Bung Toto itu ya. Kalau kita sadar tentang demokrasi Pancasila, maka inti demokrasi Pancasila itu musyawarah mufakat. Itu intinya, Bung Toto mesti sadar tentang itu, dan itu mesti pembelajaran politik seorang pengamat itu harus ada pendidikan politik bagi rakyat. Karena pendidikan politik akan menumbuhkan partisipasi politik, itu Bung Toto ya. Yang saya sampaikan tadi contoh saja, bukan eliminir Zulkifli Hasan, Muhaimin, itu contoh saja. Bukan cuma Erlangga, tadi saya menyebut Nanto, itu dari saya. Mungkin dari Bung Toto menambah lagi nama, mungkin dari Pendi Simbolo, nambah dari Bung Willy, menambah dan sebagainya. Tapi para elit ini, para ketua-ketua umum partai, bukan cuma yang saya sebutkan tadi, semua ketua umum partai yang ada di DPR, itu yang bermufakat, itu yang bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Itu sebagai suatu usul. Sehingga tidak menciptakan polarisasi di bawah, karena ini sudah merupakan kesepakatan daripada pemimpin politik, kemudian serahkan kepada rakyat. Ya, bisa 4 calon, 3 calon, serahkan kepada rakyat. Itu yang saya sampaikan tadi. Jadi tidak seperti itu yang Bung Toto sampaikan itu. Nah, kalau pertanyaan tadi Mas Boy ini mengenai Pak Ganjar, kita belum ada, setahu saya belum ada sama sekali lobby-lobby dengan Pak Ganjar. Itu kan perlu dipahami bahwa yang saya sampaikan di dalam diskusi itu kan dalam bentuk, kalau menurut saya komunikasi politik ada 2. Komunikasi politik secara vertikal yang dilakukan oleh partai, komunikasi politik secara horizontal informal, dan di diskusi DPR itu komunikasi politik horizontal informal. Tapi ini sekarang belum bisa kita berbicara secara dini sekarang mengenai siapa dan siapa. Nah, sekarang ini justru kalau menurut saya untuk memberikan pembelajaran politik, untuk menumbuhkan partisipasi politik, maka sebaiknya para partai-partai, karena yang menentukan nanti kan partai, bukan relawan. Sekarang lempar saja calon-calon itu, nah sehingga memudahkan secara dini daripada rakyat untuk menilai rekam jejak, track record, kapabilitas, akseptabilitas, kapasitas daripada tokoh-tokoh yang lain. Nanti mungkin setahun ya, katakanlah kalau Willy tadi mengatakan Nasdem akan melakukan konvensi di 2023, pada saat itulah baru kita berbicara bahwa si A ini, tokoh ini sesuai dengan elektabilitas yang hasil survei dari Catra Politik dan yang lain-lainnya, bahwa secara realistik ini tokoh ini yang di awal sudah disampaikan kepada rakyat, tapi rakyat ternyata respon positifnya dalam bentuk popularitas, elektabilitas, mungkin populer tapi tidak diikuti elektabilitas. Kemudian pada saat itu kita berpikir realistis untuk bangsa ini. Itu pendapat saya. Oke, kembali ke Bung Willy. Bung Willy, jadi kalau Nasdem ini sampai sekarang tahapan menuju konvensi baru internal Nasdem ya, belum resmi dibicarakan dengan partai-partai yang akan diajak untuk koalisi ya? Ya, salah satu yang barusan berbicara Golkar, kita pernah duduk bersama, ngobrol bersama, sudah ada offering ya, tapi memang belum ada hal yang konkret. Karena waktu itu Pak Surya sempat offer kepada Golkar, ya udah nanti capresnya kita konvensikan, wapresnya silahkan ditentukan oleh Golkar sendiri. Nah, itu salah satu diskusi waktu itu. Tapi politik berkembang ini kan tarian lebih banyak daripada hal-hal yang ya politik kita biasanya kan selalu terjebak pada proses injury time gitu. Nah, kita sebenarnya Nasdem hadir untuk mendekonstruksi itu biar publik memiliki kepastian siapa sebenarnya yang ingin mereka dukung, tidak terus-menerus beli kucing dalam karung, tidak terus-menerus politik injury time. Yang kedua adalah mekanisme ini yang kemudian Nasdem sendiri sadar diri ya, kita tidak mungkin sendirian untuk dan memajukan ini. Maka kemudian ini tergantung dari blok politik yang terbangun, Mas Budiman. Jadi kalau blok politiknya tidak terbangun, ya apa yang dibilang oleh
Mas Toto tadi, akhirnya terpaksa kita suka tidak suka partai itu kan condong mata ke yang cantik, condong selera ke yang enak. Akhirnya tentu selalu pada posisi yang ingin menang kan gitu. Itu keniscayaan politik. Maka kemudian ketika tidak ada ya tentu apa yang ditawarkan Pak Surya dalam pidato ulang tahun kemarin itu, ya ayo kita duduk bareng Pak Jokowi, siapa yang akan kita usung gitu, itu bagian dari alternatif diskurs. Bukan berarti kemudian meniadakan pemilu. Pemilu ini kan anak kandung reformasi ya, yang kemudian kita pilih. Itu spirit yang tidak boleh kemudian kita gugurkan kembali. Bahwasannya ada koreksi sana dan sini, itu sebuah kehendak zaman gitu. Sama-samalah kita memperbaiki, tapi tidak kemudian terjebak dalam proses ekstremitas. Oh harus kembali ke sini, harus ini. Enggak. Ini bagian yang melelahkan, tapi demokrasi kita bisa melahirkan seorang Jokowi itu sebuah pencapaian yang luar biasa. Kalau demokrasinya tertutup, kita bisa melihat bagaimana 99 ya. Itu limitasinya lebih gila-gilaan. Jadi demokrasi, sekali lagi Partai Nasdem memiliki komitmen yang tinggi terhadap sistem demokrasi. Yang kedua adalah bagaimana metodologinya terus berkembang dan kemudian kita memiliki piranti-piranti yang demokratis, menemukan putra-putri yang terbaik. Tidak mesti melulu adalah kader partai. Begitu. Oke, Bung Willy, saya kembali ke Bung Effendi Simbolon. Bung Effendi, kalau tadi wawancara saya dengan Ganjar mengatakan loyal lah tunduk kepada Ibu Megawati. Tapi kan memang banyak tawaran-tawaran termasuk dari Nurdin Halid kalau memang di rumahnya sendiri tidak dapat ya silahkan ke rumah orang lain. Nah PDIP gimana akan memagari kader-kadernya agar tidak kemudian loncat rumah gitu? Saya yang pertama, Mas Budiman juga terbawa juga arus pencitraan. Saya lihat wawancara celana pendek lah, apalah gitu. Jadi bukan pencitraan tuh habis naik sepeda. Kadang-kadang kita sampai kapan kita artifisial kepalsuan gini, capek kita. Ya jadi monggo lah kita ke realistis saja. Orang yang berkompetisi itu kan orang yang kuat memang menang ya, olimpiade lah, motonya olimpiade gitu. Kan nggak bisa di situ pencitraan KKN. Siapa yang kuat itu yang menang, harusnya kan siapa yang terbaik itu yang menang. Nah ini kan di Indonesia kan siapa yang dipola, dicipta kondisikan oleh kekuatan kapitalis itu yang menang. Jadi saya kira tinggal kita memilih kemudian ya model yang baru ini yang menurut saya outputnya juga nggak ada jaminan. Ya jadi bosan juga, saya aja politisi bosan begini karena anak cucu saya nggak akan menikmati kepemimpinan ke depan itu. Karena jujur aja bukan pemimpin yang berkualitas, tapi yang berisi tas gitu loh. Berisi tas, ya, jadi, iya berisi tas, bukan berkapasitas. Nah jadi mari kita, saya melihat kita selesaikan dulu penambahan 2-3 tahun buat Pak Jokowi. 2-3 tahun ya, baik. Jadi saya kira figur-figur yang Mas tadi wawancara juga akan kehilangan panggung semua itu. Kalau diperpanjang ya, baik. Iya, kehilangan. Jadi tidak ada lagi itu yang di anak abobokan, yang model-model di ngomong-ngomong begitu. Ya biarlah yang kuat yang menang gitu, yang hebat yang menang gitu loh. Jadi kita berkualitas gitu. Baik. Itu harapan saya ya sebagai bagian dari politisi ya. Jadi sekali lagi Mas Toto juga, mari ciptakan sistem yang memang transparan dia, bukan hanya konvensi lah, itu juga kadang-kadang pencitraan partai juga. Konvensi. Iya. Baik. Kalau mau konvensi melalui media mainstream seperti Kompas misalnya, kita terukur bisa. Jangan partai yang adakan ya. Baik. Bung Toto, jadi gimana nih strategi partai politik ya untuk kemudian bisa betul-betul memunculkan kadernya sendiri untuk bertarung di Pilpres 2024 seperti kata Effendi Simbolon, memang orang-orang yang memang bernas dan mampu menyelesaikan kompleksitas. Tapi analisis Toto setelah jeda berikut ini.